Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kali ini kita akan bahas saham BRPT. Nah tadi kita udah bahas saham brand ya, karena ada pertanyaan, Bang bahas dong saham saya Pak PP. Nah tadi udah bahas brand, kita akan bahas BRPT untuk saat ini. Nah BRPT ini adalah induknya brand. Karena brand itu pengendalinya adalah Barito Pacific. Nah Barito Pacific itu ya ini BRPT guys. Nah BRPT itu punyanya siapa? Nah kita lihat teman-teman ya. Nah BRPT tanya Pak PP. Nah yaitu Prayogo Pangestu, dia pengendali ya dengan 71%. Nah Pak PP ini guys ya adalah orang terkaya di Indonesia untuk saat ini, dan orang terkaya nomor 25 kalau nggak salah di dunia teman-teman ya. Nah untuk BRPT ini adalah holding atau induk dari segala macam saham Pak PP di bursa. Jadi ini holdingnya teman-teman ya, induknya dari saham-saham yang perusahaan-perusahaannya Pak Prayogo Pangestu seperti itu. Nah, untuk BRPT ini guys, valuasinya yang paling masuk akal ya, paling masuk akal lah, normal dibanding dengan istilahnya itu TPIA atau cuan atau brand gitu ya. Ini yang paling masuk akal karena dia PBV-nya masih under 2, masih 2 kali PBV. Jadi kan masih masuk akal. Walaupun ROE-nya kecil dan PR-nya gede, tapi PBV-nya masih masuk akal. Dan ini untuk profitnya sih tipis ya guys ya, cuman 140 miliar dengan market cap-nya tuh di sini berapa nih guys ya? 111 triliun guys ya untuk market cap-nya ya. Jauh di bawah brand. Kalau brand malah udah 12 ya. Kita lihat ya. Wah, ini brand market cap-nya udah berapa nih? Banyak ya, 1.500 ya, 1.500 triliun maybe ya, seperti ini ya. Jadi BRPT itu malah market cap-nya sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan brand gitu ya. Oke ya, BRPT itu gimana guys nasibnya kira-kira? Karena kemarin itu udah turun itu 6%. Nah BRPT ini termasuk saham yang istilahnya juga termasuk digoreng juga ya, tapi nggak semasif brand. Karena BRPT ini adalah saham induk, jadi saham induk itu biasanya guys, saham-saham induk itu nggak dijual mahal-mahal. Berbeda dengan anaknya. Contoh, misalnya saham induknya dari Indofood, yaitu INDF. INDF itu dijualnya murah banget guys. Valuasinya sangat murah. Cuman 0,5 PBV dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya adalah SRTG atau Saratoga. Itu adalah induk dari grup Saratoga, punyanya Pak Sandiaga Uno kan. Nah, itu dia juga jualnya murah. Seperti itu guys ya. Terus apalagi yang holding-holding gitu ya. Biasanya kalau yang holding tuh memang dijualnya itu murah. Dan BRPT ini kalau kita lihat teman-teman, setelah dia ngegas, dia akan turun lumayan. Lihat di sini teman-teman, yang kemarin di sini yang tahun 2023 sempat naik juga sampai ke 1.500, terus dia turun bertahap guys, sampai dia sideways. Terus di tahun 2023 akhir juga sempat digas tinggi sekali sampai ke harga hampir 2.000. Tapi dia turun lagi 50% lebih, teman-teman ya, sampai ke harga 900-an. Nah, kalau seperti ini teman-teman udah bisa dilihat ya. Di sini aja menurut di stories.
Berarti BRPT ini kemungkinan besar turun, guys. Mau turun dulu gitu ya, walaupun nanti tahun depan ya atau akhir tahun 2024 naik lagi. Tapi kalau kita lihat historis ini kan dia mau turun seperti itu. Nah, kira-kira penurunannya sampai ke berapa, teman-teman ya? Nah, kita bisa cek teman-teman ya di sini untuk penurunannya. Tapi sebelum itu, kalau menurut saya teman-teman ya, kalau teman-teman mau swing atau investasi di saham BRPT, nunggulah sideways. Kalau teman-teman trading ya monggo silahkan. Trading kan bisa masuk kapan aja gitu. Tapi istilahnya kita harus main CL gitu, jangan ditahan. Kalau trading bisa target kita 3% ya. Kalau udah turun 3% ya CL. Naik 3% TP, turun 3% ya CL gitu ya. Kalau mau niat trading gitu ya. Ya itu bisa masuk kapan aja gitu ya. Tapi kalau mau nge-swing kan kita nggak main CL kalau swing ya. Nunggu waktu. Nah sebaiknya kalau teman-teman mau masuk BRPT, nunggulah sideways. Kayak gini guys. Nah kayak ini. Kalau dia udah sideways misalnya sebulan gitu ya, nggak gerak kayak gini guys. Ini kan berbulan-bulan ya di sini. Nah ini saatnya akumulasi. Tiba-tiba bisa nge-get ke atas gitu ya, seperti itu. Nah ini kira-kira penurunan BRPT dari mana? Ya kita lihat aja di sininya teman-teman ya. Nah terjadi akumulasi itu di mana guys? Nah kalau menurut saya guys, ini kan udah masih turun nih, masih turun. Nah terjadi akumulasi itu di sini guys. Nah di sekitaran akhir Februari, tanggal 27, 28 nih mulai ada akumulasi ya, seperti di sini teman-teman. Nah kita tinggal lihat aja teman-teman ya untuk berapa AVG-nya sih di BRPT. Kalau kita lihat di sini kemarin memang asingnya udah keluar guys, sekitaran 30 miliar. Kita lihat dari akhir Februari di sini teman-teman. Nah di sini ya, bener ya akhir Februari ya. Nah kita lihat guys. Nah di sini asingnya masih hijau guys. Tapi di AVG-nya sekitaran 1100. Nah, kemungkinan guys ya, kalau BRPT mau turun, kemungkinan nyampainya ke 1100. Ada di sini teman-teman. Nah, di sekitaran garis SMA 20 lah guys. Kalau dia mau turun, jebret gitu ya di sini. Dan kemungkinan di sini itu ada pantulan karena di sini itu adalah AVG-nya yang akumulasi. Ya, jadi istilahnya gini ya. Big player-nya atau bisa dibilang bandarnya itu akumulasi dari sini, teman-teman. Mereka dapat harga di bawah 1000 gitu ya, di 900, di 1000, 980, 970 terus di sini mereka akumulasi terus di get. Nah, saat mereka nge-get atau naikin ke atas itu otomatis mereka HK pop gitu ya. Nah, mereka apa artinya? Mereka averaging up. Nah, saat di dua candle ini mereka averaging up. Ya, nambah muatan. Nah, udah di atas ini mereka mulai distribusi. Tetet gitu ya. Tapi kan barang mereka kan belum habis. Ya kalau barang mereka habis tentu aja harganya bisa langsung ngedrop sampai ke 900 lagi. Tapi kan nyatanya ini enggak. Dia ditahan gitu ya, kayak mereka distribusi tapi udah nyampe bawah sini mereka ditahan lagi gitu ya. Terus dinaikin lagi dikit, distribusi lagi. Nah, ini naik dikit, distribusi lagi. Artinya mereka itu ngejaga barang biar ini guys, biar harganya itu enggak lebih rendah dari 1100. Nah, di sini guys. Nah, artinya kan kayak gitu. Kalau mereka belum habis barang, mereka pasti akan jaga di atas 1100 kayak gitu. Tapi kalau nanti ini udah di atas dan misalnya sideways terus seperti ini ya, ini kan anteng aja guys ya, sini. Nah mereka jualan habis, nah baru di dropin ke bawah kayak gitu guys. Caranya kan kayak gitu. Kalau mereka barang habis, mereka kan dropin ke bawah terus akumulasi di bawah. Makanya nanti belinya kalau udah sideways aja. Seperti itu guys untuk si BRPT. Tapi kemungkinan sih mungkin ya ini akan ketahan di sekitaran harga ini. Di AVG-nya mereka kalau mereka jualannya memang belum habis gitu ya. Ditunggu aja di sekitaran ini teman-teman ya. Untuk dapat misalnya teman-teman mau trading singkat ya nunggu di sekitaran 1100 untuk si BRPT. Kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau nge-swing nunggu aja sideways dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kalau dia anteng di harga yang tertentu gitu ya. Nah itu saatnya teman-teman mungkin bisa mulai akumulasi ya. Seperti itu guys untuk si BRPT. Nah gimana teman-teman ya untuk BRPT, apakah teman-teman masih punya atau sangkut? Nah kalau di STS memang udah kita jual teman-teman waktu di sini ya. Waktu itu saya sempat masukin menu BRPT itu di harga 900-an ya. Terus udah kejual di atas ini. Jadi udah nggak punya lagi kalau STS teman-teman. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas dari untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.